Selamat datang di channel ini, tempat di mana kita membahas kisah-kisah nyata yang penuh misteri dan ketakutan. Kali ini, saya akan membawakan sebuah cerita yang mungkin akan membuat Anda sulit tidur. Ini bukan sekadar dongeng atau legenda, tetapi sebuah kejadian yang benar-benar pernah terjadi di sebuah kampung terpencil. Sebuah kisah tentang seorang wanita hamil yang meninggal dunia, namun tidak benar-benar beristirahat dengan tenang. Setelah malam pemakamannya, suara tangisan bayi mulai terdengar di seluruh kampung. Sosoknya terlihat berjalan di antara rumah-rumah, menggendong sesuatu yang seharusnya tidak lagi hidup. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ini hanya halusinasi? Ataukah ada sesuatu yang bangkit dari dalam kubur? Siapkan diri Anda, redupkan lampu, dan dengarkan kisah Beranak Dalam Kubur hingga akhir. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, nyalakan lonceng notifikasi, dan jika Anda berani, bagikan cerita ini kepada teman-teman Anda. Saya sebenarnya ragu mau cerita ini. Takut dibilang ngaram, takut dikira bohong. Tapi saya bersumpah, ini benar-benar terjadi. Kalau tidak percaya, terserah. Saya cuma mau berbagi pengalaman yang sampai sekarang masih bikin saya susah tidur. Semua ini terjadi waktu saya masih tinggal di kampung, sekitar tahun 2005-an. Saya waktu itu masih kuliah di kota, tapi sering pulang ke kampung soalnya orang tua saya masih di sana. Kampung saya kecil, dikelilingi sawah dan hutan, dan di sana masih banyak orang yang percaya sama hal-hal mistis. Salah satu kepercayaan yang paling bikin saya merinding adalah soal perempuan hamil yang meninggal sebelum melahirkan. Katanya, kalau perempuan yang hamil besar meninggal dunia dan dikubur tanpa dioperasi untuk mengeluarkan bayinya, arwahnya tidak akan tenang. Malam-malam, dia akan bangkit dari kubur, mencari anaknya. Saya dulu menganggap itu cuma mitos. Sampai suatu malam, saya melihat sendiri. Di kampung kami, ada seorang perempuan muda bernama Siti. Dia baru menikah sekitar setahun, dan saat itu sedang hamil besar, mungkin sudah masuk bulan ke-9. Orang-orang di kampung bilang suaminya sering pergi merantau, jadi Siti lebih banyak sendirian di rumahnya. Saya tidak terlalu kenal dekat dengannya, tapi ibu saya sering berkunjung ke rumah Siti. Katanya, Siti itu orangnya baik, sopan, dan rajin ibadah. Tapi akhir-akhir ini, ibu bilang Siti sering terlihat pucat dan murung. Dia suka bilang ada yang mengawasinya malam-malam. Kata ibu saya suatu sore, saya cuma tertawa mendengarnya. Mungkin dia cuma parno, Bu. Hamil besar memang suka bikin orang gampang takut. Ibu saya tidak menjawab, hanya menghela napas panjang. Beberapa hari kemudian, berita buruk itu datang. Siti meninggal dunia. Kata orang-orang, Siti meninggal karena kelelahan. Dia ditemukan pingsan di dapurnya, lalu meninggal di perjalanan ke puskesmas. Saat itu, kandungannya sudah 9 bulan, yang lebih menyedihkan. Bayinya juga tidak selamat. Pemakamannya berlangsung cepat. Waktu itu bulan puasa, jadi setelah tarawih, orang-orang langsung menggali kubur dan menguburkan Siti bersama bayinya. Saya ikut membantu, meskipun waktu mengangkat jenazahnya, ada perasaan aneh yang membuat bulu kuduk saya berdiri. Setelah semua selesai, orang-orang kembali ke rumah masing-masing. Malam itu, kampung terasa lebih sepi dari biasanya. Saya yang biasanya suka begadang memilih tidur lebih awal, tapi entah kenapa, saya merasa gelisah. Sekitar tengah malam, saya terbangun. Saya tidak tahu kenapa, tapi dada saya terasa sesak. Saya duduk di tempat tidur, berusaha menenangkan diri. Lalu saya mendengar suara itu, suara tangisan bayi. Saya pikir itu hanya halusinasi. Tapi suara itu semakin jelas. Pelan, sayup-sayup, seperti datang dari kejauhan. Saya keluar kamar, berjalan ke ruang tamu. Suara itu masih terdengar. Saya mencoba mencari sumbernya, tapi tidak ada bayi di rumah saya. Kemudian saya sadar, kuburan Siti hanya berjarak sekitar 200 meter dari rumah saya. Esoknya, cerita tentang suara tangisan bayi mulai menyebar di kampung. Beberapa warga juga mendengar hal yang sama. Ada yang bilang suara itu terdengar dari arah kuburan. Ada juga yang mendengar seperti ada bayi menangis di depan rumah mereka. Beberapa orang tua di kampung mulai resah. Mereka bilang, ini pertanda buruk. Kita harus membongkar makamnya.
kata Pak Ustadz suatu malam setelah salat Isya. Orang-orang di kampung terdiam. Membongkar makam adalah hal yang tabu, apalagi makam orang yang baru menikah. Tapi malam berikutnya, kejadian yang lebih mengerikan terjadi. Seorang pemuda bernama Anto pulang larut malam setelah bermain kartu di rumah temannya. Dia melewati jalan setapak yang dekat dengan kuburan. Tiba-tiba, dia melihat sesuatu di sana. Sosok perempuan berbaju putih berdiri di atas gundukan tanah makam Siti. Anto bersumpah dia melihat perut perempuan itu bergerak-gerak, seolah-olah ada sesuatu di dalamnya yang ingin keluar. Dia langsung berlari sekencang-kencangnya ke rumahnya. Pagi harinya, dia demam tinggi dan mengigau menyebut nama Siti. Kejadian ini membuat warga kampung semakin yakin ada yang tidak beres. Akhirnya, setelah musyawarah panjang, kami memutuskan untuk membongkar makamnya. Pagi itu, kami beramai-ramai ke kuburan. Beberapa orang menggali tanah dengan cangkul, tapi begitu tanahnya mulai terangkat, kami semua mundur ketakutan. Makamnya kosong, tidak ada mayat di dalamnya. Hanya kain kafan yang sudah sobek dan tanah yang berantakan, seperti ada sesuatu yang keluar dari sana. Orang-orang langsung membaca doa dan ayat suci. Pak Ustadz meminta semua warga untuk pulang lebih awal dan tidak keluar malam-malam. Tapi masalahnya belum selesai. Malam itu, suara tangisan bayi semakin keras. Seolah-olah bayi itu ada di dalam rumah-rumah kami. Beberapa orang melihat sosok perempuan berbaju putih berjalan di antara rumah-rumah, menggendong sesuatu yang terbungkus kain putih, lalu menghilang di balik pepohonan. Saya sendiri tidak berani keluar rumah. Saya hanya bisa duduk diam di kamar, berdoa, berharap semua ini segera berakhir. Kami akhirnya meminta seorang kiai dari luar kampung untuk datang. Beliau melakukan ritual dan berdoa di dekat makam yang kosong itu. Malam setelah ritual itu, kampung terasa lebih tenang. Tidak ada lagi suara tangisan bayi. Tidak ada lagi penampakan perempuan berbaju putih. Tapi sampai sekarang, saya masih bertanya-tanya. Apa yang sebenarnya terjadi? Benarkah Siti bangkit dari kuburnya? Ataukah ada sesuatu yang lebih mengerikan yang tidak bisa kita pahami? Saya tidak tahu. Yang jelas, saya tidak akan pernah melupakan malam-malam penuh teror itu. Dan setiap kali mendengar suara tangisan bayi di tengah malam, saya masih merinding.